Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyal ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Apa kabar Mang Cek Bicek pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah? Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan aku Mang Cek Doli. Tentu saja dalam program yang sangat kita nantikan bersama, program yang sangat rutin setiap hari Jumat, yaitu program Cawisan, Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Alhamdulillah edisi kali ini kita berada di hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 Miladiah atau bersamaan dengan tanggal 20 Muharram 1446 Hijriah. Dan Alhamdulillah Mang Cek Bicek kita telah berada di hari Jumat ini, sebagaimana hari Jumat ini adalah merupakan hari yang sangat luar biasa, yaitu hari pengampunan. Dan Alhamdulillah kalau kita kembali berbicara hari pengampunan, tentu saja kita harus mengelola hati kita untuk mendapatkan ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita ketahui bersama, hati seseorang adalah pusat segala perasaan, emosi dan juga motivasi. Dalam Islam juga hati adalah fokus utama karena Allah Subhanahu wa taala melihat hati seseorang sebagai cerminan dari kualitas spiritual dan moral seseorang. Sebagaimana juga Allah telah berfirman dalam surat Asy-Syams ayat 9 dan 10, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwa itu dan sungguh rugi yang mengotorinya. Dan sebagaimana hari ini kita pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah, kita akan membahas tema pada hari ini yaitu membersihkan hati. Alhamdulillah telah hadir di studio kita bersama yaitu Ustadz Habib Gasim Al-Kab. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bib? Sehat? Alhamdulillah, sehat afiat. Lebih segar Bib hari ini. Alhamdulillah Bib. Insyaallah Bib. Aktivitas apa Bib? Habis pas salat Jumat tadi Bib? Biasa. Khotbah Bib. Habis salat Jumat makan siang. Makan siang. Khotbah di mana Bib? Rencana di Bib? Tadi khotbah di masjid dekat sini. Di masjid apa? Masjid kampus nih. Yang di dekat sini? Di Jalan POM 9 Bib ya. Alhamdulillah Bib ya. Masjid apa namanya? Ya. Al-Falah. Tapi lancar hari ini kita Bib. Lancar. Alhamdulillah Bib. Cuman cuaca agak sedikit terik Bib ya. Hari ini udah agak masuk musim kemarau kita Bib ya. Musim kemarau, luar biasa panasnya. Luar biasa sekali Bib. Tapi insyaallah hati kita jangan panas Bib. Jangan. Insyaallah tema kita hari ini Bib, membersihkan hati Bib. Insyaallah Bib ya, qalbun salim. Mudah-mudahan hari ini Bib, Mang Cek Bicek kita pemirsa kita akan melihat kajian ini dan juga insyaallah kepada Mang Cek Bicek pemirsa Pal TV yang ingin nak bertanya jaturi di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulangi kembali di 0711 di 38 di 0022. Jaturi nak bertanya tema kita membersihkan hati maupun nanti di luar tema juga Jaturi insyaallah akan dibimbing, akan dijawab oleh guru kita. Mari Mang Cek Bicek pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah, hadirkan hati kita. Mari insyaallah akan mendengarkan cawisan ini, kajian ilmu ini yang insyaallah akan menambah wawasan dan keilmuan kita. Mari kita akan dengarkan itu Ustadz Habib Gasim Al-Kab dengan tema kita membersihkan hati. Habib fadhil Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-laila wan nahar khilfatan liman arada ayyadzakara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi alladzi tamassaku bisunnatihi wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil amin ya rabbal alamin. Pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah karena kita masih dinjuk nikmatul iman wal Islam, sehat wal afiat, dan yang paling hebat nikmat ini sebetulnya nikmat umur. Nah, nikmat umur ini adalah satu kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang kalau kita tidak manfaatkan umur ini, maka umur ini akan menjadi bumerang bagi kita ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya hari-hari yang kita lalui ini
mesti menjadi hari-hari yang penuh dengan manfaat. Ini kan hari Jumat tadi ya. Kita harus mengatakan bahwa hari Jumat ini adalah satu hari yang penuh dengan kemuliaan. Lalu bagaimana ini hari bisa jadi mulia kalau kita tidak mencoba memuliakan hari tersebut? Bagaimana dengan memuliakan hari Jumat? Ya, dari sejak malam Rasulullah anjurkan kita untuk baca suratul Kahfi, ya. Dari sejak malam Rasulullah suruh baca kita surah Sajadah, suratul Dukhan, suratul Muluk, ya. Lalu perbanyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan khususnya bagi pemirsa ataupun siapapun yang orang tuanya masih ada, ya dihormatin orang tuanya, dicium tangannya, minta doa kepada orang tuanya, senangkan hari orang tuanya. Dan ketika mereka sudah meninggal, maka kalau boleh hari Jumat ini datangi kuburnya, ya, datangi kuburnya. Itu termasuk salah satu menjaga hati, ya. Menjaga hati kita, jangan sampai orang tua itu berkecil hati. Jadi orang tua itu kalau hari Jumat, kalau yang udah meninggal itu berharap semoga nih anaknya datang untuk berziarah, mendoakan dan seterusnya. Nah, kalau nggak datang tuh kecil hati orang tua, ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita manfaatkan Yaumul Jum'ah ini dengan sebaik-baiknya, dan kita menjaga hati-hati orang tua kita, jangan sampai mereka berkecil hati kepada kita semua. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita punya tema yaitu menjaga hati. Menjaga hati ini adalah sesuatu hal yang amat sangat penting. Sebagaimana tadi dibacakan ayat qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang bisa membersihkan hati. Jadi kalau orang bersih hatinya itu beruntung. Ya. Wa qad khaba man dassaha, dan sebaliknya sungguh rugi orang-orang yang tidak bisa bersihkan hatinya. Jadi orang yang bersih hati itu yang bisa hidup tenang, bisa gembira, ya, bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan sebenarnya. Sebaliknya orang-orang yang tidak bisa membersihkan hatinya, sebetulnya kehidupannya tidak tenang, kehidupannya tidak bahagia. Dan ketika dia menghadap kepada Allah, sebetulnya dia menghadap kepada Allah tidak sesungguhnya. Kenapa? Karena hatinya tidak bersih. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadisnya, ala inna fil jasadi mudghah. Jadi di dalam tubuh manusia ini ada segumpal darah. Jadi walaupun dalam ilmu kesehatan ada yang namanya hati. Idza salahat salahat jasadu kullu. Kalau bagus nih jasad semuanya, tubuhnya akan bagus. Wa idza fasadat fasada kullu. Kalau seandainya buruk, maka buruk semua jasad tersebut. Jadi walaupun dalam sisi agama itu hati pegang peranan, sisi kesehatan juga pegang peranan. Kalau hatinya bagus, insya Allah semua menjadi baik. Sebaliknya ketika hatinya tidak baik, mudghah tadi yang dikatakan oleh Rasulullah, maka semua jasad tersebut menjadi tidak baik. Artinya apa? Artinya apa yang kita buat ini tergantung dengan niat kita, dengan kebersihannya hati kita. Kalau hati kita bersih, insya Allah apa gawe kita itu benar-benar kita gawekan dengan rileks. Tapi kalau kita gawekan dengan tidak hati yang bersih, kita tidak rileks. Contoh misalnya, salah satu contoh penyakit hati itu misalnya riya. Riya ini kalau seandainya orang melakukan riya, dalam hatinya ada riya, dia melakukan pekerjaan itu sesungguhnya membohongi dirinya sendiri. Sebetulnya tidak rileks dia, sebetulnya tidak enjoy. Dan dia melakukan itu bukan karena memang dia ingin melakukan, tapi dia kepengen dijinguk oleh wong. Dia kepengen mendapatkan pujian, dan biasanya orang riya ini kalau dijinguk wong dia semangat. Kalau dipuji wong lebih semangat lagi. Tapi kalau sedikit dicela, dia bakal berhenti. Kata unyuknya lembab. Ini wong yang riya. Nah, ini termasuk salah satu penyakit yang menghinggapi orang-orang yang hatinya tidak bersih. Maka wong yang hatinya tidak bersih ini juga dia tidak bisa untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak bakal dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana difirmankan oleh Allah, wala tuhzini yauma yub'atsun. Jangan kau hinakan aku ya Allah di hari
kebangkitan. Kalau Allah menghinakan seseorang di hari kebangkitan itu, jangan kita pikir kalau di dunia ini kita dihina kenu ya malu. Dan kalau di akhirat dia tidak malu, tidak. Allah bisa jadikan kita lebih malu daripada di dunia. Jadi azab Allah itu kalau yang di akhirat itu tidak pernah kenikmatannya itu didengar oleh wala udunan sami'at. Tidak pernah terdengar oleh kuping, saking indahnya. Tidak pernah. Wong cerita tentang keindahan misalnya satu tempat, kenikmatan di surga itu tidak bisa digambarkan, tidak bisa. Luar biasa. Mala ainun ra'at, dan jika kita tidak pernah melihat keindahan seindah apa yang ada di surga itu. Tidak mungkin. Misalnya kita pernah melihat sesuatu begitu indah, tapi tidak mungkin menyamai dengan keindahan surga. Wala khatara ala qalbi bashar. Dan bahkan tidak pernah terbetik di hati apa yang ada di surga itu. Sebaliknya itu pun yang berada di neraka. Azabnya Allah itu wala tuhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan kau hinakan aku. Betul-betul hina kalau Allah hinakan di masa itu. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari itu tidak ada manfaat lagi. Harta tidak ada lagi manfaat anak-anak. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang hatinya selalu mengikat kepada Allah, yang selalu melakukan sesuatu karena Allah, itulah hati yang bisa selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oh, Masya Allah, luar biasa sekali Beb. Jadi hati ini sangat penting sekali Beb ya. Penting sekali. Oke Beb, tadi Habib pernah menyinggung kadang bahwasannya Allah apabila hati ini kotor akan berdampak kepada anggota tubuh lain Beb ya. Ini akan berdampak kepada, kalau hati kan segumpal darah tadi Beb ya, itu adalah hati Beb. Nah kalau tadi berdampak bagi anggota tubuh Beb, kira-kira apa dampak bagi anggota tubuh dan bagi seseorang tersebut ketika dia berinteraksi antar manusia lainnya Beb? Ya. Jadi kalau itu dia mengalami penyakit hati, maka sebetulnya sholatnya itu bukanlah sholat yang baik. Sodakohnya bukan sodakoh yang baik. Tangan mengulurkan tadi Beb, interaksi ya? dengan orang lain bukanlah interaksi yang baik. Jadi aktivitas di dalam kehidupannya itu tadi, dia berpura-pura. Orang yang selalu berpura-pura ini tidak akan bahagia hidupnya. Segala gawinya dia gawikan itu bukan kena Allah. Okay. Nah, jadi idza sholaha sairul jasadi. Kalau hatinya tadi niatnya baik, maka seluruh gawinya bakal jadi baik. Dipuji wong alhamdulillah, tak dipuji wong kita tak ada mengharapkan pujian wong. Biasa-biasa. Tidak tumbang ya. Kita sedekah. Wong terima kasih. Alhamdulillah. Katik ngalem juga tidak apa-apa Beb. Tidak do terima kasih, ya kita minta jazaknya dari Allah. Nah, jadi orang-orang yang punya hati yang bersih, maka seluruh amalnya juga menjadi bersih. Sholatnya ya karena Allah. Ikhlas ya. Ikhlas, bukan kena minta dijingoi. Lillah. Tidak minta dijingoi. Minta alam. Nah, jadi orang-orang yang mempunyai hati yang bersih itu dia lakukan sesuatu, tidak mengharapkan pujian dari manusia. Dia cuma mengharapkan pujian dari Allah. Jadi sholahal jasada kulluh di situ maksudnya seluruh aktivitasnya baik. Karena dia lakukan karena Allah. Karena Allah. Ya. Dan dia sadar bahwa dia hamba Allah, tidak ada yang memberikan kebaikan untuk dia kecuali Allah. Okay. Dan maka mereka melakukan setiap gerakan itu untuk Allah. Okay. Dan ibadah aktivitasnya untuk Allah, Beb. Untuk Allah. Ini balik-balik lagi kepada korelasi ada niat juga, Beb. Barang siapa berbuat baik, niatnya baiknya insya Allah seluruh baik, Beb. Insya Allah semuanya baik. Memang harus sangat penting sekali untuk menjaga hati nih Beb. Nah sekarang Beb, kalau kita melihat ini udah jaga hati nih Beb, misalnya dulu udah jaga hati, mungkin pemirsa juga udah menjaga hati sampai suatu tempat mungkin di pekerjaan, di profesi kita, tapi godaannya kan luar biasa sekali. Bagaimana kiat untuk menjaga hati nih Beb? Ya, jadi ini perkara sangat bukan mudah Beb. Kadang. Jadi penyakit hati ini cukup banyak juga ya. Iya. Yang pertama tadi riya. Iya. Riya ini sebetulnya menipu diri sendiri. Yang kedua ada namanya al-ghadab, marah. Bagian dari tadi Beb ya. Marah ini sebetulnya bagian dari penyakit hati, di mana kita tidak mampu lagi berpikir atau pikiran itu sempit, ya. Sehingga kita jadi emosi, marah. Padahal ketika seseorang bisa mengontrol kemarahannya di dalam satu masalah,
dia tetap bisa mengontrol apa yang mesti dia lakukan. Oke. Tapi kalau wong sudah marah, kadang-kadang Udah hilang rasa jadi dia sudah tidak pacak lagi ngomong. Omongannya sudah basing mementu, misu-misu. Misu-misu. Ada ngato sano ngato bahasa sini. dinginnya misu-misu. Iya, misu-misu dia. Jadi dia katoi wong sano katoi sini. Pokoknya asal kena dia mulutnya ngomong. Sisi di tangannya. Kalau sudah dia sudah marah. Nah, kemudian besok bertambah tadi dengan fisiknya. Dengan fisiknya. Dengan fisiknya dia Dengan melakukan sesuatu, dan sebetulnya ketika dia tidak mampu mengendalikan itu, maka itu berdampak kerugian yang besar baginya. Baik itu berupa kalimat menyakitkan orang dalam kemarahannya, atau dia bisa terpidana ketika dia menggunakan tangan atau kakinya untuk melakukan intimidasi terhadap orang yang dia marah gitu kan. Ini sangat penting sekali Beb ya. Jadi baru dua Beb, berarti riya dan marah Beb. Marah. Nah, kalau kita bicara marah nih Beb ya, kan marah itu terkadang ya memang tidak terkontrol kadang Beb ya. Bagaimana ketika kita untuk berusaha untuk menguasai diri kita Beb agar tidak marah atau sesuatu hal yang memang terpancing untuk marah. Ya, jadi itu tadi kembali kepada Allah. Kalau kita marahnya karena Allah, seperti ini. Misal ini contoh baik kita ngadepi anak ini ya Allah, Allah Muhammad misalnya sudah. Tapi ketika kita marah dengan dia itu karena Allah, kita tidak bakal terbawa emosi yang sampai terkadang membuat kita begitu marah tinggi, darah tinggi pula, stroke baca. Iya. Efek kesehatan juga Beb ya. Iya. Bisa jadi stroke. Karena menahan ya Beb. Karena emosi yang terlalu tinggi yang tidak terkontrol itu, maka bisa menyebabkan segala macam masalah. Termasuk tadi, kalau dia memang wong kuat, wong gagah, mungkin dia bisa main tangan dan bisa dilaporkan polisi, dia kena pidana. Atau dia dengan caci maki yang begitu buruk, menyakitkan orang yang mendengarnya, dan ini merupakan sesuatu yang tidak baik untuk dia. Dan kalau dia wong tua yang sudah darah tinggi, dia bisa menyebabkan penyakit untuk diri dia dewe. Bahkan bisa kena serangan jantung, bisa kematian, stroke, dan lain sebagainya. Jadi kita mesti selalu mengedepankan Allah. Kalau kita nak marah itu karena Allah. Kalau kita nak marah karena Allah. Kita yakinlah seandainya kita bisa menjadikan kehidupan ini bertergantungan sama Allah, maka kita akan di-style oleh Allah menjadi kehidupan yang paling baik. Dikendalikan begitu, bantu ya. Allah akan menjadikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik. Lebih baik lagi. Ini satu kontrol marah itu adalah bagaimana mengingat Allah kembali Bebe. Marahnya Allah. Karena Allah. Batas mana nih keimanan kita? Jadi batas mana keimanan itu? Berarti korelasi dengan iman lagi balik-balik Bebe. Berarti Beb, kalau kita bicara lagi kemari membersihkan hati nih Beb ya. Ya kadang kita yang udah berusaha mencoba untuk menjaga hati, tapi terkadang Beb ya balik-balik kan kadang-kadang ada pengaruh dari keluarga terdekat dan sebagainya Beb. Tapi kita bahas lagi Beb ya. Lebih lanjut lagi Beb. Sama Cek Bijek, pemirsa Pal TV dirahmati Allah, jagalah hati, jangan kau kotori. Akan kembali lagi sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di program Cawisan sesaat lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mang Cek Bijek, para pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah, balik lagi kita dengan program kita Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Alhamdulillah kita berada di edisi hari Jumat hari ini dengan tema kita membersihkan hati bersama guru kita Habibana Habib Qasim Al-Kab. Dan sebagaimana kita ketahui bersama pemirsa Pal TV, Ibnu Qayyim berkata, jadi hati adalah ibarat rajah bagi anggota tubuh. Anggota tubuh akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh hati dan akan menerima semua arahan-arahan hati. Mari bersama-sama pemirsa Pal TV dirahmati Allah, kita menjaga hati ini sangat-sangat luar biasa sekali. Ini penting sekali bagi kita agar kita tidak melaksanakan sesuatu hal yang tidak diinginkan, bahkan Allah murkai. Lebih-lebih lagi nanti akan berimbas kepada
murkanya Allah. Nah, tentu saja bagaimana menjaga hati ini akan kita bahas bersama di sesi kedua ini, membersihkan hati bersama guru kita Habibana Habib Qasim. Dan Mang Cek Bicek pemirsa Paul TV dirahmati Allah, bagi Mang Cek Bicek yang nak bertanya di seputar tema kita membersihkan hati, jaturi di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulangi kembali di 38 di 0022. Jaturi bertanya di tema maupun nanti di luar tema juga. Jaturi juga ada masalah. Insya Allah akan kita bahas dan akan dibimbing oleh guru kita sama-sama. Habib, kita balik lagi Bib, membersihkan hati Bib. Jadi ada Ibnu Qayyim berkata hati ini ibarat raja Bib. Bagi anggota tubuh hati bisa memberikan, ibarat kalau mobil tuh kontrol Beb, bisa ngontrol ke kanan, bisa ngontrol ke kiri. Nah nih Beb, tadi Habib baru menyebutkan 2, mungkin ada tambahan lagi Beb, mungkin ada sesuatu hal yang agar kita tidak terhindar dan bisa menjaga, mengelola hati kita dan menjadikan raja, betul-betul raja yang sempurna Beb. Ya, jadi kalimat Ibnu Qayyim itu sebetulnya ya dia ngambil dari apa yang dikatakan Rasulullah. Al-galbu itulah yang pusatnya. Kalau galbunya bagus, semua perintah-perintahnya kan bagus. Ya, perintah-perintahnya semua bagus. Tapi kalau hatinya itu kotor, maka perintahnya juga tidak didasari oleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang tidak bisa menahan emosinya, al-ghadab tadi, marah. Dikit-dikit marah, ngamuk. Dikit-dikit ngamuk. Mobil Kesenggol. bawa mobil kesenggol dikit tuh ngamuk. Kacau misu-misu. Iya, itu jadi ini termasuk wong yang tidak bisa mengontrol kemarahannya, termasuk hatinya juga tidak bersih. Ya, jadi kalau wong yang tidak bisa mengontrol kemarahannya, berarti hatinya tidak bersih. Seandainya dia hatinya bersih, dia tidak ada terlalu mudah untuk marah. Siapa sih yang nak nyenggolin mobil misalnya kan? Siapa nak nyari musibah tuh tidak galak sebenarnya. Jadi kalau memang dia orang baik, dia orang bagus, ya mobilnya udah kesenggol wong, paling-paling dia turun nyingok ya minta maaf selesai kan gitu kan. Namanya mobil, kalau tidak mau senggol-senggolan masuk ke garasi Ini museum masuk ke museum. Nah, jadi orang-orang yang tidak bisa ngontrol amarahnya ini termasuk wong yang hatinya tidak bersih. Nah, tidak bersih. Kemudian selanjutnya selain dari al-ghadab yaitu kibir. Kibir ini sombong. Merasa paling hebat. Angkuh congkak. Milik dia dunia. Jadi ini Allah paling benci nih. Allah paling benci. Jadi la yadkhulul jannata man kana mithqala dzarratin min kibrin. Kata Rasulullah, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin atau kama qala. Tidak bakal masuk surga, kata Rasulullah, wong yang dalam hatinya sedikit biar rasa sombong, sedikit. Jadi diumpamakan biji sawi, ya, kecil di dalam hatinya itu ada sombong, Allah tidak demen. Karena kesombongan itu hanya milik Allah. Jadi kita jangan coba-coba sombong, enggak. Kita ini dinjuk Allah sedikit sakit kepala nangis. Gigi menyut nangis. Belum apa-apa. Kaki terimpit dikit, terjegit-jegit. Jadi tidak usahlah sombong, gini mau hidup nih. Semua itu kita kembalikan kepada Allah. Jadi kita jaga hati kita ini, jangan sampai kibir, jangan sampai kita sombong. Tidak kati apapun di hadapan Allah. Ya, kalau Allah mengendaki kita kapanpun balik, kita balik. Ya. Kapan Allah mengendaki kita kapanpun jatuh, kita bisa jatuh. Jadi kibir ini adalah satu sifat penyakit hati yang juga tidak disukai, termasuk paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kalau riya tadi itu juga termasuk syirik, syirkul khafi. Syirik kecil lebih. Syirkul khafi. Jadi kalau orang melakukan segala aktivitasnya tidak karena Allah, tapi minta mendapatkan pujian dan lain sebagainya, maka dia telah melakukan sesuatu tidak karena Allah. Jadi kita mesti tarik garis dulu bahwa bukanlah misalnya kita begawi itu terus tidak dibayar wong, tidak. Artinya kita begawi misalnya guru itu kan digaji, tidak. Tapi ketika dia menjalankan tugasnya, dia sungguh-sungguh karena Allah. Ini adalah tugas dia, ini adalah profesi dia,
dia nyari nafkah di sini, maka dia lakukan sungguh-sungguh karena Allah. Nah, jadi misalnya dia tadi ini mobil khusus, semua yang punya spesifik di dalam pekerjaan, guru misalnya, dia benar-benar mendidik murid itu supaya menjadi orang yang baik. Kemudian kalau dia dokter, dia benar-benar melayani pasien itu dengan cara yang baik. Jadi apalagi dokter. Ini dokter ini mulutnya dokter ini bisa memberikan kesembuhan pada pasien. Dan mulutnya juga bisa menambah parah tuh si pasien. Jadi belum obatnya baru omongan bebe. Baru omongan. Nah, jadi omongan dalam psikologi itu omongan dokter tuh sangat manfaat bagi wong yang sakit. Jadi kalau dokter nih biasa nih umur masih ini biasa nih penyakit. Sehat lagi kan. Senang nih yang sakit ini kan. Spirit, memberikan semangat kan. Tidak tidak menjadikan wong tadi malah tambah drop menghadapi penyakit. Jangan sampai nabu bakal laju lah. Ini semuanya bergantung di hati ini. Iya. Makanya tadi dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dikatakan tadi Ibnu Qayyim ini merupakan rajo. Hati inilah yang mengatur daripada kehidupan kita, baikkah kita atau burukkah kita. Jadi sebetulnya ada yang berpura-pura baik, tapi kagak ada masanya keluar. Aslinya keluar uji kita tuh. Aslinya keluar. Jadi itu mesti kita jago. Yang selanjutnya penyakit hati ini yaitu hasad. Ria. Hasad. Jadi yang keempat ya. Jadi ini banyak sih sebenarnya banyak. Cuma kita tadi ria yang termasuk syirkul khafi. Kemudian lagi tadi yang kedua pemarah. Ini sebetulnya datangnya dari hati juga. Kalau hatinya lembut gitu kan, selalu berzikrullah hatinya, maka seluruh tindakannya itu terkontrol oleh hati. Tadi balik kata Ibnu Qayyim, rajo. Nah, tapi kalau rajonya gila, melok gila, gawinnya kan. Kalau rajo ngacu, melok ngacu loh, bebe. Kalau rajonya ngacu, melok ngacu. Nganar. Nah, jadi yang kedua tadi al-ghadab, marah. Yang ketiga sombong, kibir. Ngerasa dia paling hebat. Yang keempat hasad. Hasad ini yaitu mereka yang dak demen kalau nyingok orang senang. Nyingok orang sukses senang. Dak senang dia. Nyingok orang berhasil dak demen. Oh, anak tetangga tuh lulus masuk fakultas kedokteran. Dak senang dia. Padahal kalau uang yang hatinya bersih, alhamdulillah. Bagian dia, rezeki dia. Bukan soal itu, dia berharap siapa tahu kalau dia jadi dokter lemak kita, ya tak? Tinggal kalau ada apa-apa nak periksa darah, tinggal datang Jadi niatnya tadi sudah baik. Walaupun dia belum tentu menjumpainya kaget masanya kan, umur segala macam kan kita tak tahu. Karena cucu. Tapi dia sudah berniat di dalam hatinya tuh, alhamdulillah. Mudah-mudahan dia tuh sampai selesai di fakultas kedokteran. Ya, jadi kalau kita nak berobat tak repot dengan tetangga. Itu kalau hati yang bersih. Tapi kalau hati yang tak bersih, nyingok anak tetangga lulus kedokteran, dia marah. Nyogok boleh itu sih. Nyingok ini semua, tak ada yang benar di mata dia. Ya, nyingok tetangga kayo, tambah ngiri. Kayo tetangga beli mobil, dia sakit. Ya tak? Akhirnya tetangga beli mobil yang lebih mewah, mati dia. Karena raja tadi raja anggota tubuh hasad hasud. Nah, jadi kemudian ujub. Ini ujub juga termasuk wong yang ngerasa terlalu percaya diri. Paling terbaik, Bebe. Paling percaya diri, dia merasa tak perlu dengan wong lain. Nah, dia tak merasa tak perlu sama wong lain. Jadi penyakit-penyakit hati ini sebetulnya mengganggu kehidupan seseorang. Jika orang hatinya tidak berpenyakit, maka kehidupannya akan tentrem. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau wong-wong yang hatinya sakit itu fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hatinya ada penyakit, maka penyakit itu akan selalu bertambah kata Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Jadi kalau ada penyakit itu akan bertambah, Beb. Akan bertambah. Nah, Beb, yang namanya penyakit kan jelas ada obatnya, Beb. Nah, kira-kira mana nih obatnya, Beb? Jangan sampai kita bicara penyakit, obatnya kira apa, Beb? Kalau ibarat dokter tetap penyakit, Bu, get di resep obat. Nah, kira-kira apa, Beb, resep obatnya, Beb? Pasti ada obatnya. Penyakit zahir maupun penyakit batin itu ada obatnya. Bahkan penyakit zahir kan Allah katakan Allah yang memberikan penyakit dan Allah yang menyiapkan obatnya.
Kita ini sebenarnya melantari, Be. Melantari, Be. Melantari, biar dokter juga melantari apa yang telah diberikan oleh Allah. Tugas kita ikhtiar, Be. Ikhtiar, ya. Nah, jadi tapi Rasulullah nyuruh kan pas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita mesti bertanya dengan wong yang paham dengan bidangnya masing-masing. Nah, jadi kalau kita masalah kesehatan ya nanya sama dokter. Kalau nak mengobati hati yang sesungguhnya. Hati sesungguhnya. Kalau nak mengobati hati yang dalam artian dalam agama ini, ya kita bertanya dengan ulama, dengan ustadz atau dengan orang-orang tua yang bijak gitu ya. Minta nasihat. Jadi di antaranya itu obat yang terbaik untuk penyakit hati yang pertama kali itu adalah zikrullah. Zikrullah. Mengingat Allah. Mengingat Allah. Ini ada 3 di antaranya. Yang pertama selalu mendekatkan diri dengan Allah dengan qiyamul lail. Jadi sholat malam, Bebe. Sholat malam, sholat sunnah. Karena itu mendekatkan kepada Allah. Ya, jadi itu termasuk tingkat zikir yang paling tinggi ketika kita melakukan ibadah sholat. Nah, jadi betul-betul sholat ini merupakan obat pertama. Nah, yang kedua masuk juga zikrullah, yaitu membaca ayat suci Al-Quran. Jadi kalau orang baca ayat suci Al-Quran, ayat itu merupakan obat. Dawa. Nah, jadi insya Allah mereka akan sembuh dari penyakit hati. Baca Quran. Sekarang ini kan sudah banyak yang jauh dari Quran, makanya hatinya penyakitan galau. Ya. Karena jauh dari Allah, jauh dari Al-Quran, maka timbullah penyakit. Jadi orang-orang yang menjauhi Al-Quran dalam hidupnya, maka hatinya bakal punya penyakit. Sepi, gundah gulana. Jadi Al-Quran ini hablullahil matin, talinya Allah yang kokoh. Oh, Masya Allah. Jadi artinya apa? Tali itu kan tempat kita berpegang. Kalau kita berpegang dengan Allah, maka insya Allah kita bakal selamat. Bergantung kepada Allah. Layan qadi ajaibu, kita bakal temukan bahwa Al-Quran ini memang sesuatu yang ajaib. Obat juga, Bebe, kata Al-Quran. Sesuatu yang ajaib. Jadi dia ajaib. Jadi Al-Quran ini bisa menemukan ilmuwan itu banyak menemukan sesuatu dari Al-Quran. Di antaranya masalah genetika, masalah matematik. Itu sesuatu yang ditemukan baru sekarang ini. Tapi ternyata di dalam Al-Quran itu sudah dibahas gitu kan. Dan keajaiban lain Al-Quran bisa memberikan kesembuhan dengan wong sakit. Ya, syifa buat hati juga nih. Iya. Memberikan kesembuhan buat wong sakit, baik itu sakitnya fisik maupun sakit mental. Ya, jadi banyak sekali itu keajaiban Al-Quran. Maka orang-orang yang baik siapapun dia akan mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dulu beberapa dokter yang soleh, dia kalau nak nyuntik wong atau mulai nak masang ada tensi segala macam, dia dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena memang dengan nama Allah, semuanya dengan nama Allah. Jadi membaca Al-Quran itu adalah sesuatu untuk mengobati hati seseorang yang berpenyakit. Yang ketiga, zikir yang biasa. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu juga untuk mengobati penyakit hati. Kemudian, sholawat kepada Nabi. Berbanyak sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Apalagi di hari Jumat. Khusus di hari Jumat ya. Jadi setiap hari kita dianjurkan untuk perbanyak sholawat. Agar apa? Biar hati kita menjadi bersih. Itu kan ada salawat namanya salawat tibil gulub. Allahumma ya. Masya Allah. Ya Allah. Jadi tibil gulub itu artinya kita minta supaya hati kita itu dimantapkan oleh Allah. Biar mantap, Bib, ada iklan lewat dulu. Lanjut. Oke, pemirsa Mang Cek Bijak, pemirsa Pal TV dirahmati Allah. Nanti kita bahas kembali mengenai membersihkan hati, bagaimana kita akan mengelola dan menjaga hati kita dengan obat yang sangat mujarab. Jangan kemana-mana, tetap di program Cawisan sesaat lagi.
Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa PAL TV dirahmati Allah, balik lagi dengan aku Mang Cek Doli, tentu saja dalam program kita Cawesan, ceramah dan tausiah agama Islam. Hari ini kita berada di edisi Jumat dengan tema kita membersihkan hati bersama guru kita Habibana Habib Gasim Al-Kab. Nah, tadi telah disinggung Habib Gasim juga ada beberapa poin yang terkait masalah penyakit hati dan juga obatnya. Salah satunya adalah riya, ujub, sombong, dan juga hasad. Dan juga tadi ada obat hati, ada obatnya juga. Salah satu adalah zikrullah dan juga membaca Al-Quran. Di mana ini kita harus membersihkan hati kita dengan mengingat Allah. Orang yang jauh dari Allah tentu hatinya akan kosong dan hati akan kotor. Orang yang jauh dari Al-Quran juga tentu saja ibarat rumah juga tanpa penghuni, juga insya Allah ibarat dalam kesepian. Dan juga tentu saja ini akan membaca Al-Quran menjauhkan diri kita dari sesuatu hal-hal yang tidak kita inginkan, karena kita bergantung ya, terikat dengan selalu mengingat Allah dalam setiap saat, dalam setiap menit dan detik. Dan sebagaimana juga ini juga difirmankan Allah, yaitu dalam surat Al-Quran, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yaitu pada hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah, tentunya Mang Cek Bijak pemirsa PAL TV, mari kita jaga hati kita, jaga qalbu kita agar betul-betul kita akan menghadap Allah dalam keadaan yang bersih, yang diterima Allah dalam ridhonya. Karena surga itu diwariskan kepada orang-orang yang membersihkan hatinya, yang menjaga hatinya, yang menjaga lisannya. Dan alhamdulillah Mang Cek Bijak tadi telah kita bahas bersama. Jadi kita bahas lagi, kita kaji kembali bersama guru kita. Dan Mang Cek Doli pengen mengingatkan kembali, silakan Jatori di pesawat telepon kita bagi Mang Cek Bijak nak bertanya di 0711 di 38 di 0022. Kami ulangi kembali di 38 di 0022. Jaturi, bagi nak bertanya di luar tema, silakan Jaturi, insya Allah akan dibimbing dan dijawab oleh guru kita. Ustaz, balik lagi Ustaz nih Ustaz. Tadi dalam surat Asy-Syu'ara Ustaz ayat 88 sampai 89 katanya orang-orang yang menghadap Allah itu ada orang-orang yang membersihkan hati, yang hatinya bersih, yang menjaga hati. Dan ada dalil juga pernah Ustaz, surga itu diwariskan orang-orang yang memang hatinya bersih Ustaz. Nah, ini kalau kita melihat Ustaz, betul-betul Allah ingin melihat hambanya ya Ustaz ya, untuk menghadapnya dalam kondisi hati yang bersih Ustaz. Tapi kita angkat telepon kita Ustaz. Ada penelpon yang masuk Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Apa kabar Ibu? Sehat? Salam, Mas. Kabar baik. Cek Doli ini hafal dengan suara Ibu. Apa kabar Ibu? Sehat Ibu ya? Ibu Ruli sehat? Alhamdulillah. Ya. Silakan Bu Ruli, pertanyaannya Bu Ruli. Iya. Jatuh Ibu. Terima kasih, Mas. Ya. Saya nak nanya di luar tema sama Pak Ustaz. Oke, silakan Ibu. Terima kasih, Mas, ya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, kita sekarang ini lagi selalu nonton di TV menghadapi seperti Palestina itu, Ya. negara Gaza itu. Kita lihat itu sudah diputuskan sama Mahkamah Agung Dunia, sudah mengatakan, mengecam, mengutuk, tapi itu Israel tetap bersikeras menyerang perang terus. Apakah itu doa apa yang lebih mustajab lagi untuk menghancurkan seperti si Netanyahu itu? Dan apa tidak ada besar gerakan dari seluruh umat Islam, negara-negara dunia yang kaya-kaya itu, termasuk kita juga bergerak untuk menurunkan Netanyahu supaya stop. Dia itulah yang tidak bisa dia tetap mengatakan untuk menyerang, untuk perang. Segitu kita melihatnya Ustaz, tidak sampai hati setiap hari. Jadi doa apa lagi Ustaz yang akan kita baca yang mustajab, dan gerakan apalagi negara Islam maupun kafir yang lain juga lagi tidak menerima tindakan Netanyahu. Kenapa Ustaz tidak ada gerakan untuk menurunkan Netanyahu? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ruli. Saat di luar tema kita Ustaz, bagaimana doa dan gerakan Jadi begini, kita Bunda, perlu Bunda ketahui dalam hadis sahih baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sebetulnya nanti
orang-orang yang masuk surga itu di antara 1000 hanya 1 yang masuk ke dalam surga. Jadi dunia ini dipenuhi oleh orang-orang nurjana, orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Ketika kejayaan itu dipegang oleh kezaliman, jangankan kita melihat di negeri orang, di negeri kita sendiri kezaliman ini nggak pernah berhenti. Ya, kita tidak pernah melihat adanya keadilan bagi orang-orang yang menguasai negeri. Itu nggak ada. Jadi kita boro-boro kita mau ngurusin Netanyahu. Netanyahu. Jadi Netanyahu ini kita urusin ini, kita yang jelas kita harus berdoa, yakin kepada Allah. Bahwasanya dikatakan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jangan khawatir, kekuasaan Allah di atas kekuasaan siapapun di dunia ini. Yang jelas kita bersihkan hati, kembali dengan tema kita bersihkan hati. Kita berdoa kepada Allah. Lalu kita ikut setiap gerakan-gerakan untuk membela Palestina. Lalu kita adakan gerakan-gerakan untuk memboikot makanan-makanan yang mereka notabene menyupport daripada orang-orang Yahudi tersebut. Jadi banyak hal yang dapat kita lakukan tentunya dengan kemampuan kita sendiri. Dengan kemampuan kita yang apa yang mungkin bisa kita dapat untuk membela saudara-saudara kita di Palestina. Yang jelas doa, jangan lupa. Allah mansurna, Allah mansur ikhwanana fi Palestina. Itu harus kita selalu baca. Jadi khususnya bagi yang berkunut di subuh hari, itu harus kita baca. Setiap saat, setiap waktu kita doa, dan setiap apapun yang bisa ada gerakan yang bisa kita lakukan, ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan semua tetap di dalam kontrolnya Allah, semua di dalam kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita saat ini jaga diri kita, jaga keluarga kita, dan jangan berlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin setelah ini jadi bukan tidak ada upaya, semua banyak upaya. Tapi memang upaya-upaya itu belum bisa terlaksana karena kejahatan itu lebih besar daripada kebaikan. Jadi kita harus bersabar, selalu berzikrullah, dan diantara tadi untuk mengobati hati dengan ilmu. Jadi tadi zikir tadi banyak, bisa dengan baca Al-Quran, bisa dengan sholat, baca Al-Quran, bisa dengan zikir yang biasa atau dengan sholawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini untuk mengobati hati. Yang kedua itu dengan ilmu. Dengan ilmu. Orang-orang yang berilmu biasanya dia bisa menjaga hatinya. Orang-orang yang sholat tanpa ilmu, dia tidak paham tentang sholatnya, sehingga kadang-kadang sholatnya tidak membuahkan hasil dan justru tidak mendekatkan dia kepada Allah. Justru pikirannya kemana-mana. Kenapa? Karena dia tidak paham dengan sholatnya. Dari mulai takbir, Allahu Akbar, biasa be. Tapi kalau orang yang berilmu, Allahu Akbar, dia mengatakan kebesaran Allah. Di saat itu ia melepaskan dunia, saat itu dia menghadap kepada Allah. Lalu dia membaca doa iftitah, dia paham. Dia paham. Kalau dia tidak paham dengan bacaannya, pikirannya lagi kemana-mana, rusak lagi. Rusak lagi hatinya, rusak lagi sholatnya. Semerawut BG? Semerawut. Luar biasa. Jadi dengan ilmu dan riyadatul ilmi. Yang ketiga, mereka mesti riyadatul amal. Riyadatul amal, mencoba untuk kita itu melakukan segala sesuatu tanpa kepengen minta dipuji wong. Itu Beb, mengenai tadi obatnya Beb, Beb, karena kita berada di penghujung nih Beb, udah mungkin ada Mang Cek Bicek pemirsa kita Pal TV yang baru bergabung setelah sholat asar maupun aktivitas kantor lainnya, Beb, minta kesimpulan maupun ada himbauan kepada Mang Cek Bicek kita Beb. Ya, jadi kesuksesan dalam kehidupan tergantung pada hati seseorang. Dan ketika mau menghadap Allah, tadi juga di surat Asy-Syu'ara yang disebutkan, wala tuhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan kau hinakan kami ketika menghadapmu. Yauma la yanfa'u mal wala banun. Di mana hari tidak ada semua yang kita bangga-banggakan di dunia ini, baik harta maupun anak-anak. Yauma la yanfa'u mal wala banun illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang-orang yang hatinya selalu terpaut kepada Allah, yang hatinya selalu bersih, itulah mereka-mereka yang selamat untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat menjaga hati kita sehingga semua aktivitas kita bisa kita lakukan dengan perasaan rileks, bukan terpaksa, dan tentunya karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan
Amin. Pertemuan kita sore hari ini adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berikan manfaat dari ilmu yang kami dapatkan. Amin. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Tambahkan lagi ya Allah ilmu yang manfaat dalam kehidupan kami. Amin. Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana. Jadikan kami dan keluarga kami paham dengan agamamu. Wa gharabatil lana fi dinina. Amin. Jadikan kami dan semua keluarga kami selalu berada dalam keridhaan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, barakallah Beb, mata Allah betul hayat Beb. Amin ya Rabb. Sehat selalu Beb, Amin, amin, selalu insya insya Allah akan Allah. bertemu Amin. kembali Beb. Mang Cek BJ pemirsa Paul TV yang dirahmati Allah, tadi telah usai dibahas, dikaji oleh guru kita, yaitu dengan tema kita membersihkan hati bersama guru kita Ustadz Habibana Habib Qasim Al-Kab. Tadi telah dibahas beliau dari mulai penyakit dan juga obatnya seperti apa, tadi sudah diutarakan semuanya. Mari kita sama-sama memperkuat iman kita, takwa kita dengan menjaga dan membersihkan hati kita. Sebagaimana juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dari Al-Bukhari, yaitu Rasulullah bersabda, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah saudaraku, itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari. Mari sama-sama kita menjaga hati kita. Jangan sampai hati kita rusak, jangan sampai hati kita kotor. Jika hati kita kotor, semua anggota tubuh kita akan rusak. Jika anggota hati kita baik, ya, dan mulia, insya Allah seluruh perbuatan hidup kita akan baik dan mulia. Mudah-mudahan Allah akan membimbing hati kita kepada hati yang lebih bersih, yang lebih insya Allah menerima segala nasihat dari guru kita, dari Al-Quran, dari orang-orang yang kita cintai. Amin ya Rabbal Alamin. Mang Cek BJ pemirsa Paul TV dirahmati Allah, jangan lupa saksikan terus program Cawisan setiap hari Jumat pukul 3 hingga pukul 4 sore hanya di Paul TV, memang punya kita. Dan akhirnya aku Mang Cek Doli atas nama kru kerabat kerja Paul TV yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi